Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Prani Putri dengan nomor induk mahasiswa 2102461 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Social Studies Education in Singapore, from Cultural Transmission to Social Transformation. Pembahasan yang pertama adalah pengantar. Di Singapura, pendidikan kewarganegaraan sebagian besar berpusat pada subjek dengan studi sosial sebagai sarana utama, di mana People Action Party dan pandangan pemerintah masyarakat Singapura direproduksi. Studi sosial pertama kali diterapkan di sekolah dasar mulai dari sekolah dasar 4 pada tahun 1984 dan di tingkat menengah pada tahun 2001. Kurikulum telah dengan jelas menetapkan hasil pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai konteks sejarah Singapura. Singapura adalah sebuah pulau kecil yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya dengan sedikit sumber daya alam dan dikelilingi oleh negara-negara Muslim. Sebuah negara bekas jajahan Inggris, Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965. Secara demografis, Singapura memiliki sebagian besar imigran penduduk yang multi etnik, multi bahasa, dan multi agama yang loyalitasnya terletak pada negara asalnya. Pembahasan selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan pada tahun-tahun awal pasca kolonial. Pada tahun-tahun awal pemerintahan dan kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah Singapura mengambil bentuk etika pada tahun 1959 hingga 1966 dan kewarganegaraan pada tahun 1967 sampai 1972. Pada masa itu, fokus pendidikan kewarganegaraan adalah pada pengembangan karakter dan moral. Pada tahun 1973, kewarganegaraan digantikan oleh Education for Living, sebuah program interdisipliner yang mengintegrasikan kewarganegaraan, sejarah, dan geografi dengan dua tujuan pendidikan sosial dan moral. Pembahasan selanjutnya adalah evolusi studi sosial di sekolah-sekolah Singapura, membentuk warga negara yang bertanggung jawab di sekolah dasar pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Singapura adalah negara yang relatif muda. Dan Singapura merupakan negara yang sangat butuh nyata dan mendesak untuk mengembangkan rasa identitas nasional di antara rakyatnya. Kebutuhan yang dirasakan adalah penduduk yang patuh dan disiplin yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi industrinya. Mentalitas bertahan hidup ditanamkan pada kaum muda dan pada saat itu penekanannya bukan pada pengembangan pemikir kritis, tetapi pada penciptaan populasi pengikut. Rasa krisis bersama ini meresapi isi kurikulum studi sosial sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 1994, silabus IPS utama direvisi karena kemajuan teknologi dan urbanisasi Singapura yang cepat serta meningkatnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan mengharuskan perubahan dalam kurikulum untuk fokus pada lingkungan, masyarakat, warisan, dan kebutuhan serta kemajuan. Pembahasan selanjutnya adalah mempersiapkan warga negara untuk abad ke-21, perjuangan antara paradigma tradisional dan progresif pendidikan kewarganegaraan. Pada akhir abad ke-20, melihat penekanan baru pada pembinaan identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah, sebuah inisiatif baru yang dikenal sebagai National Education diluncurkan pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kohesi nasional, menumbuhkan naluri untuk bertahan hidup, dan menanamkan kepercayaan pada siswa mengenai masa depan Singapura. Pembahasan selanjutnya adalah arah baru dalam pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan warga negara yang terinformasi, peduli, dan partisipatif. Kurikulum studi sosial untuk tingkat dasar dan menengah direvisi dan diselaraskan erat dengan kerangka National Education baru dan kompetensi pada abad ke-21. Penekanan sekarang ditempatkan pada pengembangan anak menjadi orang yang percaya diri, pembelajar mandiri, kontributor aktif, dan warga negara yang peduli. Tujuannya memang bersifat progresif dan menunjukkan perubahan yang nyata pada warga negara yang dicita-citakan dari warga negara yang taat hukum dan bermoral menjadi warga negara yang berpengetahuan, peduli, dan partisipatif, kompeten dalam pengambilan keputusan dengan semangat yang berapi-api untuk berkontribusi secara bertanggung jawab kepada masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.